Hello, Humen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Apalagi untuk kalian-kalian yang menghantui TikTokku dan bilang kok di YouTube nggak upload ya kak, gitu. I love you so much. Nih, ku kasih. Oke, long time no see. It's been a while. Kayaknya udah berapa abad aku nggak muncul. Semoga masih ada yang nonton ya videonya gitu loh. Oke, seperti biasa kali ini Regina kasih kalian pick a pile ya, tumpukan nih yang tentang hal baik yang akan datang ke kamu, mulai dari cinta, kalau misal karir, rezeki dan lain-lain, kita cek di sini gitu ya. Kita lihat yang pertama nih, pile 1 ada Pyrite Epidote nih, campuran. Kelihatan nggak? Pyrite Epidote. Terus yang kedua ada Lapis Lazuli pile 2 ya. Sorry kalau ada noise ya, ada suara anak kucing sama anak-anak di depan. Oke, di sini ada Green Aventurine. Sorry misalnya ini agak redup ya, karena emang nggak bawa lighting, nggak boring light ya, nanti aku bakal bawa lah next time. Oke. Pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian, see you. Hello, file nomor 1 ini Pyrite dan Epidote. Sebenarnya Pyrite dan Epidote sendiri ini dari segi batu alamnya, Pyrite ini membawa keberuntungan dari uang ya, dari sumbernya uang. Jadi mungkin di pile 1 ini diberkahi dengan uang yang lumayan banyak nantinya gitu kan. Di next time mungkin antara 2 atau 3 bulan lagi, ataupun lebih cepet kayak gitu, karena Pyrite ini cepet sifatnya untuk dapetin itu. Batu kedua tentang uang setelah Citrine itu ya. Oke, kita lihat di sini ada Judgment in reverse. Sorry ya kalau misalnya ada noise. Terus di sini ada The Sun in reverse. Terus ada Six of Wands in reverse. Ada The Death in reverse, dan ada Four of Wands tapi tegak, nggak reverse. Oke. Jadi yang aku lihat di sini, untuk kondisi sekarang mungkin kalian ini sedang menjalani pelajaran demi pelajaran dari Tuhan yang belum selesai gitu ya. Jadi mungkin akhirnya menimbulkan banyak keraguan diri, terus kayak yang tidak care dengan dirinya sendiri, mungkin lupa juga karena saking banyaknya pelajaran, jadi lupa sama dirinya sendiri tuh sebenarnya pengennya apa, atau mungkin self care-nya lupa juga gitu ya, saking banyak kejadian gitu. Dan di sini yang aku lihat juga sempet ya, mungkin ada kejadian-kejadian di lalu-lalu yang kejadian ulang, dan itu menurut kamu adalah kesalahan kamu yang berulang kayak gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kamu jadinya down gitu kan. Terus kayak yang ketika optimis sih sebenarnya bagus ya, cuma kadang saking saking pengen jadi positifnya gitu ya, untuk menarik yang positif sampai akhirnya kamu tuh jadi overly optimistic. Ketika over dan sesuatu nggak sesuai dengan apa yang kamu pengen, kamu jadi ngeraguin diri sendiri lagi, kamu ngerasa gagal, kamu ngerasa kayak yang kok kebahagiaanku tuh malah dijegal terus nih lama-lama ya gitu kan. Terus tapi ada proses di sana ketika kamu pengen, oh iya aku pengen keluar loh dari semua kegagalan ini, tapi di satu sisi aku pun takut gagal lagi di masa depan. Akhirnya kamu menyerah dan stuck di situ kayak gitu. Jadi kayak yang nggak tahu deh mau gimana lagi, abis udah gitu-gitu terus misalnya kayak gitu. Jadi ketika kamu bilang gak tahu deh mau ngapain lagi, sampai gak ada planning sama sekali, yang harusnya kamu ketika kamu dikasih pelajaran, kamu tuh bangkit dari sana dan punya ide bagus dari sana, kenapa kamu balik lagi looping dan terus-terusan di karma yang sama? Ya karena kamu gak
ada nyoba untuk berubah gitu, ngerubah polanya. Kamu kan ngelakuin itu berkali-kali, berarti kamu tahu dong prosesnya dan polanya, kenapa diulang lagi. Jadi kamu tuh seharusnya punya formula untuk keluar dari sana. Orang diuji di remedial itu pasti mereka hafal sama soalnya, sampai hafal gitu loh. Jadi makanya ketika kamu stuck dan gak tahu mau ngapain, itu tuh malah sebenarnya momen golden dimana kamu tuh harusnya punya formula untuk bisa keluar dari sana gitu. Karena ada kartu Forophons di sana yang sudah menunggu kamu. Forophons itu apa? Jadi kestabilan mungkin dari finansial, keluarga, mungkin ada yang merit, ada yang kamu tuh misal nih kasusnya kamu tujuan utama kamu untuk sekarang yang diperjuangkan adalah menikah. Nah, ketika kamu memperjuangkan yang menikah ini gitu tuh, kamu malah terus ada di pattern ngejar-ngejar orang yang gak suka kamu, lagi-lagi gitu-gitu terus temuin orang yang salah dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya harus dipelajari polanya. Kenapa berulang? Ketika kamu sudah tahu polanya, berarti kamu bisa tuh dapetin harapan kamu ini kayak gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang nggak mungkin, dan yang akan datang nanti adalah doa-doa kamu yang dikabulkan ini gitu, terutama untuk kedamaian keluarga, terus keuangan, terus stabilitas cinta juga ini dapat kayak gitu, terutama untuk yang orang-orang yang lagi pengen punya pasangan atau mau menikah kayak gitu. Oke. Dan di sini nih attachment, ya kamu terlalu bergantung sama pola-pola lama kamu tadi yang aku bilang gitu, pola-pola pikir kamu yang lama, kesedihan kamu yang lama, kamu narik terus berulang-ulang gitu loh. Jadi menurut aku lepasin attachmentnya, sadar kalau misalnya itu tuh kamu tuh ketagihan dengan kesedihan, kamu tuh ketagihan untuk mengasihani diri kamu sendiri, kamu tuh ketagihan dimarahin orang, kamu tuh ketagihan untuk kayak diperas sedemikian rupa sama orang-orang sekitar kamu. Jadi kayak lepasin itu gitu loh, lepasin rasa kebergantungan kamu sama orang lain tuh harusnya dilepasin. Jadi kamu tuh harus percaya sama diri kamu bahwa kamu bisa menghasilkan lebih, kamu bisa keluar dari sana, kamu bisa dapetin apa yang kamu pengen, cowok yang kamu pengen, kehidupan yang kamu pengen, karir yang kamu pengen, karena cuma kamu yang punya formulanya, bukan orang lain kayak gitu. Dan di sini memang lesson kamu atau ujian bertubi-tubi itu merupakan soul contract-nya kamu juga. Jadi memang ada proses itu dan kamu harus jalanin itu. Semakin kamu semakin kamu nggak sadar akan polanya, ya semakin lama juga untuk dapetin kebahagiaan yang tadi aku bilang, cinta, uang, dan karir itu dalam satu waktu itu bisa kejadian. Dan di sini ada the thinking man. Oke, di sini aku nggak tahu kenapa kamu sangat attach banget, atau kamu yang paling banget masuk ke dalam karma kamu itu adalah sosok laki-laki, entah itu ayah atau entah itu sosok laki-laki yang memang agak cold, agak dingin. Jadi dia bukan tipikal orang yang romantis, agak dingin, terus kesannya cuek dan semena-mena. Tapi kamu tuh attach banget sama dia. Jadi semua lesson kamu, semua pelajaran hidup kamu yang sekarang kamu alami itu bergantung pada si laki-laki ini. Bagi kamu yang lagi urusan soal cinta dan lain-lain, lepasin orang ini, lepasin orang yang nggak bikin kamu terpenuhi, yang selalu banyak mikir, ujung-ujungnya nggak dapet solusi, ibarat kayak gitu. Nah, ini kamu harus ubah polanya. Kalau kamu pengen disayang, carilah orang yang penyayang, jangan yang nggak suka sama kamu, nggak ngelirik kamu tuh kamu kejar-kejar kayak dengan alibi kalau dia kan cool, dia gak gampang dideketin orang. Kayak the fuck, kamu layak untuk dicintai. Kalau kamu dibuang segitunya mau apa kayak gitu. Untuk kalian lagi urusan dengan keluarga, sosok ayah itu yang harus kalian lepas sebenarnya. Bukan berarti kabur dari rumah ataupun mencoret dari kakak, tuh bukan kayak gitu konsepnya. Tapi lebih ke, sorry ya ada noise kucing, tapi lebih ke kayak coba let go kebergantungan kamu dengan beliau. Karena semakin beliau cengkram kamu, semakin dia nggak bisa bawa kamu kemana-mana kayak gitu. Jadi makanya menurut aku pelajaran ini juga datang bukan karena semena-mena aja datang ke kamu gitu loh, enggak, tapi untuk bisa
ngasih tahu kamu, ini kamu tuh harus keluar dari sana loh. Kalau kamu tipikal pemutus karma, seharusnya kamu ngeh, ini tuh pola yang berulang-ulang dari keluarga, dari atas-atas, buyut dan segala macam, ini selalu ada kayak gitu. Jadi kamu harus tahu dan kamu harus ambil alih, terus ubah energinya, akhirnya kamu dapet cinta, uang dan karir dalam satu waktu kayak gitu. Jadi yang memang yang akan datang ke keberuntungan atau anugerah yang akan datang tuh ini kayak gitu. Nah, I want to be more than friends. Ini congratulations untuk kalian-kalian yang memang lagi pengen menikah atau pengen punya pasangan atau apapun itu tentang cinta-cintaan. Ada orang yang memantau kamu, gitu ya. Ada orang yang memantau kamu dan memang ini jadinya tuh pengennya tuh nggak cuma jadi teman. Mungkin teman kamu yang sedang memantau kamu sekarang, gitu ya. Mantau kamu, terus ngeliat pergerakan kamu, ngeliat kamu tumbuh kembang, ibaratnya gitu. Dia pengennya lebih dari teman kayak gitu ya. Jadi di sini juga kalau misalnya kalian lagi nggak cinta-cintaan nih, misalnya nggak tahu kah siapa gitu, misalnya kayak gitu. Kalau kamu lagi nggak cinta-cintaan, berarti diri kamu sendiri lagi butuh kamu sebenarnya, butuh butuh dicintai atau disayangi, butuh di princess treatment sendiri ya, di treatment, karena kamu lupa self care, kamu lupa semua itu gitu ya. Setelah semua pelajaran yang sudah kamu hadapi bikin kamu lupa, mungkin jajan kah atau luluran kah atau apapun itu, self care yang kamu suka, karaoke kah, itu kamu lupa nggak jalanin itu. Jadi tolong diperhatikan lagi dirinya sendiri, sudah self care atau belum gitu ya. Oke. Aku kira itu. Dan kita lihat inisial. Kita lihat inisialnya. Suaraku kedengeran nggak? Soalnya emang aku, karena kosanku ini kayaknya nggak terlalu kedap suara, so pinggirnya mungkin denger. Oke. Pulling out, ada V, ini inisialnya ada V, ada M, ada T, ada R. Dari tadi R ini mau keluar terus. Mungkin yang suka sama kamu, ini bisa jadi kamu, inisial kamu, atau orang yang lagi naksir kamu tadi, teman kamu itu. Ada P, ada C ya, ada G, ada E. Ya, ini inisialnya ada V, M, T, R, U, P, C, G, E. Kalau nggak ada di sini juga it's okay. Mungkin ada di zodiak. Zodiaknya di sini ada Libra, ada Leo, ada Aries, Sagittarius, ada Scorpio, sama udah itu doang. Jadi kalau nggak ada di sini mungkin tadi di zodiaknya ya. Oke, ini gelap banget ya guys. Gelap banget nih. Oke, aku kira cukup untuk file 1. Semoga menghibur. Maksudnya gelapnya bukan gelap readingan ya, tapi ini gelap ini ya loh, lightingnya. Aku kira cukup untuk file 1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di readingnya lagi dan selanjutnya. See you. Hello, bagi kalian yang pilih pile number 2 ada lapis lazuli. Dari lapis lazuli sendiri sebenarnya udah kelihatan ya, ini adalah proteksi. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kamu adalah orang-orang yang toksik dan kamu tuh bingung mau keluarnya gimana dari lingkaran itu. Dan lapis lazuli menandakan bahwa keberuntungan atau anugerah yang akan datang padamu itu dalam bentuk proteksi atau perlindungan ya, perlindungan untuk nggak menghabiskan energi kamu terlalu banyak di orang-orang tersebut kayak gitu. Dan di sini oke, di sini ada Eight of Cups, ada The Chariot, ada Four of Pentacles, ada The High Priestess, terus sama Six of Swords. Oke, di sini yang aku lihat ya, nih, di sini itu sebenarnya kamu ada waktu dimana kamu tuh harus move on dari sesuatu. Move on dari sesuatunya apa? Move on dari perasaan ketidakpuasan tentang hidup kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu tuh sekarang lagi kayak aduh hidup kok gini-gini banget ya gitu kan, ataupun kayak yang kapan sih ini berakhirnya misalnya kayak gitu. Nah, ini nih
sebenarnya adalah waktu dimana kamu harus lepas itu dulu. Setelah itu action, karena sebenarnya gini, mungkin di masa lalu kamu terlalu banyak diem, kamu terlalu banyak apa-apa tuh gampang dapetnya. Nah, akhir-akhir ini kamu mulai diuji dimana nggak semua hal di dunia ini gampang untuk didapetin kayak gitu, dan kamu butuh action untuk nyampe ke sana kayak gitu. Di sini yang aku lihat kamu lagi diminta ya secara nggak langsung untuk action dengan cepat gitu, melakukan sesuatu dengan cepat sesuai dengan apa yang kamu tujukan kayak gitu. Cuma yang jadi masalah adalah posesifnya kamu tentang uang, posesifnya kamu tentang sesuatu yang kamu tuh nggak rela tuh kalau lepasin kayak gini. Itu tuh harus dilepas dulu kayak gitu, harus dihilangkan dulu gitu. Karena kalau misalnya kamu masih sibuk dengan material things atau duniawi, intuisi kamu nggak tajam, nggak setajam itu untuk nangkep sinyal semesta, sinyal Tuhan bahwa nih loh, kamu harusnya kesini untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Orang ketika intuisinya terblok atau nggak bisa terbuka, biasanya karena terlalu banyak kecimpung kerja dan lain-lain tuh duniawinya yang terlalu dia pikirin gitu. Dia nggak mikir soal jiwanya kah, sudah self care kah. Ini hampir sama kayak PL 1, cuma PL 1 ini lebih heavy menurut aku dibandingkan PL 2 gini, karena PL 2 itu dia nggak remed, tapi kalau PL 1 tuh remedial. Jadi agak lebih mending dibandingkan PL 1 sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian relate juga, kalian bisa cek PL 1 juga gitu ya. Dan di sini karena kamu posesif banget sama uang, akhirnya kamu berinvestasi di tempat yang tidak seharusnya kayak gitu ya. Mungkin pinjaman kah, atau mungkin kamu investasi bodong kah, atau segala macam yang kamu tuh nggak tahu tuh asal usulnya gimana. Yang penting dapat duit lebih tinggi atau duit lebih banyak gitu. Hati-hati ya. Jadi hati-hati juga, walaupun kamu misalnya nggak pinjem ataupun nggak nggak investasi nggak jelas atau bodong, ini kamu dihantui sama hal-hal seperti itu karena sebenarnya lingkungan kamu lumayan toksik, atau kalau nggak kamu yang pakai itu pasti teman-teman kamu yang pakai itu kayak gitu. Jadi energi tersebut yang bikin si intuisi kamu ini terblok. Ketika intuisi blok, kamu nggak tahu mau ngapain kan, apa yang harus kamu jual, apa yang harus kamu lakuin untuk bisa dapetin uang lebih banyak, ataupun apapun lah ya, intinya yang bisa naikin value hidup kamu, hebat kayak gitu ya. Tapi setelahnya ketika kamu sudah nggak posesif lagi, yang aku lihat anugerah yang datangnya adalah kamu moving, bertransisi hidupnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang kamu mau. Tergantung masing-masing orang beda kan kepengennya. Ada yang kepengen jadi kaya, uang banyak, ada yang pengen jadi cantik mungkin, ada yang kepengen jadi ada yang kepengen jadi bahagia aja misalnya gitu kan. Nah, jadi masing-masing tujuan orang tuh kan beda-beda. Nah, di sini kan tadi yang aku sebutkan posesif tentang uang. Ini nih untuk orang-orang yang memang posesifnya soal uang. Tapi kalau misalnya posesifnya tentang validasi dari orang lain, jadi dia pengen terus-terusan cantik, ataupun validasi dari atasan, jadi dia terus ngejar karir kayak gitu kan, sampai dia lupa bahwa masih ada Tuhan loh yang bakal ngarahin kamu ke spot-spot tertentu yang lebih gampang lagi untuk dapetin uang kayak gitu. Jadi berserah untuk bertransisi di sini gitu ya, untuk dapetin apa yang kamu mau kayak gitu. Nego lah sama Tuhan kayak gitu ya. Nah, di sini ada kartu door to personal healing dan happiness, ada strategi, ada rest. Oke. Kamu tips dari aku ya untuk datengin kebahagiaan yang kamu pengen gitu ya. Ini aku nggak tahu apa yang kamu pengen. Maksudnya apapun yang kamu pengen. Biasanya kalau yang manusiawi banget kan uang, karir, cinta gitu kan ya. Nah, itu tuh sebenarnya harus ada strateginya kayak gitu ya. Ini ada strategi. Jadi strategi ini bisa didapatkan dari intuisi ini guys, you guys gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya kalian pengen dapetin intuisi ini sejalan kayak gitu, kalian harus sebelum tidur tuh setidaknya kayak diem, gak usah mikirin apapun, cuma bernafas aja gitu.
Karena kamu lupa caranya bernapas, saking terlalu nginjak bumi, saking terlalu kayak yang aduh saya harus pusing nih mikirin kerjaan, aku pusing nih mikirin tagihan, aku pusing nih mikirin cowok aku kayak begini, kok nggak ada perhatiannya sama aku sama sekali, atau aku baru diputusin dan lain-lain. Semua masalah kamu yang sifatnya duniawi kamu lupain pada saat kamu bernapas kayak gitu. Yang kamu butuhin tuh cuma nafas sebenarnya 15 menit aja kayak gitu. Nanti kamu bakalan nemuin ide-ide sendiri kayak gitu ya di sini. Karena ketika kamu bernafas itu bakalan buka pintu dari personal healing. Selain nge-healing diri kamu yang selalu kerja, selalu ada di mode serius, selalu ada di mode sedang bertahan hidup, kamu bisa istirahat, lupain semua kerjaan kamu, lupain semua beban kamu dalam waktu 15 menit, dan itu bisa bikin kamu happy loh kalau misalnya kamu lakuin setiap hari kayak gitu. Jadi harus ada strategi untuk bisa narik intuisi itu gitu. Nanti intuisi itu macam-macam ya, nggak cuma kalau misalnya yang untuk uang, mungkin kalian bakalan dapat ide tentang aku bakal buka bisnis ini, harusnya buka ini. Terus kalau untuk kamu yang lagi mengincar cinta, ada intuisi nih, kayaknya aku harus perbaikin ini biar menarik si ini, atau enggak aku harus self love-nya lebih banyak lagi untuk bisa narik orang yang serupa seperti apa yang kamu mau. Atau mungkin cowoknya lagi cuek misalnya kayak gitu, karena kamu sibuk dengan diri kamu sendiri untuk lebih baik dan bernafas. Tadi yang aku bilang, si cowok nih kepo kok, ini orang gak nyariin aku misalnya kayak gitu, si cowoknya ya maksudnya gitu. Kalau kalian cowok yang nonton, mungkin cewek kamu cuek, ya dia bakalan balik ke kamu ibarat kayak gitu. Jadi memang ini tuh strategi permainan energi. Jadi makanya itulah kenapa aku menyarankan kalian untuk bernafas. Kalian lupa caranya bernafas. Nafas itu bukan berarti kamu menghirup oksigen setiap harinya, setiap detik gitu kan kamu menghirup oksigen bernafas ya. Bernafas itu maksud aku bernafas bener-bener real, bernafas bener-bener dari hati, bernafas emang bener-bener ngerasain oksigen masuk ke hidung kamu, diserap oleh paru-paru, dikeluarkan lagi, dan mengucap rasa syukur di situ karena kamu masih bisa napas kayak gitu. Jadi lupain semuanya untuk bisa dapetin kebahagiaan memang yang kamu pengen, yang kamu setting. Jadi untuk anugerah atau keberuntungan yang akan datang ini sebenarnya adalah sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan sedang usahakan kayak gitu ya. Jadi bernafas dan atur strategi kayak gitu untuk dapetin membuka pintu healing dan pintu kebahagiaan kamu kayak gitu. Ini ada pesan dari doi untuk kalian lagi ngejar cinta atau gimana ya, lagi sama cowok atau cewek gitu ya. Ini lagi dari si doi aja sedang berusaha memperbaiki dirinya dari hari ke hari. Jadi kalian pun diharapkan untuk bisa melakukan itu juga kayak gitu. Dan di sini aku lihat Tuhan itu banyak ngasih tanda tentang kamu di hidup dia. Jadi kayak yang mungkin ngelihat apa terus keingetan kamu, makan apa keingetan kamu, atau kalian tuh punya sinkronisasi gitu loh. Dia makan apa, kamu makan apa juga sama gitu loh. Menu yang sama, mungkin pakai baju yang sama, atau mungkin ngerasain dia kayaknya sakit, kayaknya dia lagi happy gitu. Jadi instingnya sedang tinggi-tingginya di sisi doi ke kamu, tapi kamunya sendiri intuisinya keblok karena nggak bernafas. Tadi yang aku bilang, untuk bisa connect dengan doi, bernafas lah, rasain doi itu ada sama kamu kayak gitu ya. Oke, jadi memang doi ya, kalau kalian nggak punya doi, berarti ini jiwa kamu yang sedang berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi banyak hal yang sebenarnya Tuhan tunjukkan nih, kamu harus balik lagi ke diri kamu sendiri. Kamu tuh sukanya ini loh, kamu tuh sukanya ini. Jadi kayak ingat-ingat masa kecil kah, atau mungkin banyak hal yang sebenarnya mengingatkan kamu bahwa kamu harus self care kayak gitu. Nah ini ya. Oke. Kita cek inisial. Untuk zodiak di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini ya. Pisces-nya ini kuat banget, Pisces-nya kuat. Ada huruf V, ada F, ada L, ada K, ada R,
ada Y, ada D, ada W. Ya, ini inisialnya V, F, L, K, R, Y, D, W. Ini inisial mungkin bisa si doi atau kamunya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa, it's okay. Mungkin di zodiak yang tadi sudah aku sebutkan. Kalau nggak ada pun it's okay ya. Jangan ngomel, Kak nggak resonate atau gimana. Kalau nggak resonate bisa pilih file lain. Kalau misalnya nggak resonate juga, mungkin readingan ini bukan buat kamu. Kamu bisa cek video lain ya, video lama aku. Karena aku akhir-akhir ini baru ini yang aku upload. Oke, thank you so much for watching. Kalau kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Hello, humen-humen yang pilih pile nomor 3 ada Green Aventurine. Kalau dari batunya sendiri, si Green Aventurine ini sebenarnya bawa keberuntungan di uang, karir, dan healing, personal healing ya. Jadi untuk kalian-kalian yang memang lagi mengusahakan penyembuhan jiwa kalian atau diri kalian, ya congratulations gitu loh, karena itu beriringan dengan uangnya ya, uangnya dan karirnya. Oke, kita lihat di sini ada Eight of Wands, terus ada Eight of Swords, ada Three of Swords in reverse. Wow. Ada Ace of Wands in reverse dan ada Queen of Swords in reverse. Ini kenapa ya in reverse semua? Oke. Untuk kondisinya sendiri, mungkin sekarang kamu itu lagi gencar-gencarnya ya, lagi gencar-gencar kontakan dengan banyak orang. Kalau kalian emang yang lagi ngusahain cinta, berarti kalian lagi kontakan dengan banyak cowok atau cewek gitu ya. Dan itu excited gitu loh, jadi kayak yang tiba-tiba aja ada yang ngontak gitu kan, ada yang ngomongin cinta. Atau kalau misalnya kalian nih yang lagi karirnya lagi bagus, lagi di pekerjaan di kantor, tiba-tiba banyak klien yang diserahkan ke kamu kayak gitu ya untuk dihandle. Dan jadi kalian komunikasinya tektokannya banyak kayak gitu. Dan lucunya adalah ketika banyak banget urusan dan banyak banget yang harus kalian tangani, kalian ngerasain kalau akhirnya tuh kalian terjebak gitu loh. Kalian terjebak, kok aku jadi banyak banget sih yang ke aku gini gitu. Jadi kok jadinya aku terjebak di antara ini semua gitu. Di satu sisi kalian tuh belum siap untuk nanganin itu semua gitu loh. Jadi kayak kaget terus ngerasa nih gimana cara keluarnya, gimana cara nanganinnya kayak gitu. Dan kamu menggunakan itu sebagai perilis atau penghilang rasa sakit dari hubungan-hubungan kamu sebelumnya. Jadi mungkin ada banyak orang-orang yang bikin kamu sakit hati, mungkin mantanmu atau teman kerjamu atau temanmu atau siapapun itu kayak gitu. Nah, kamu gunakan komunikasi mereka semua ini untuk hiburan kamu atau menyibukkan diri dari kamu, ibarat kayak gitu kan. Dan ini adalah salah satu cara untuk memaafkan orang. Kamu juga mungkin sekarang lagi berusaha untuk maafkan keadaan, maafin diri kamu sendiri, maafin mantan, maafin orang-orang di sekitar kamu. Dan kamu sangat-sangat emosional ya. Kamu sangat emosional di situ. Terus kamu juga ngerasain healingnya, ngerasain prosesnya gitu loh. Oh, kamu menerima kenyataan ini, menerima keadaan dunia yang seperti ini, kayak gitu. Jadi disitulah gitu proses healingnya gitu. Jadi mencoba untuk mencintai diri kamu lebih banyak. Sebelumnya kamu mungkin sekarang lebih banyak banget yang diangkat itu isu-isu tentang penolakan ya. Mungkin takut ditolak, mungkin kayak kok kenapa ya aku lamar kerja kok delay gitu ya, belum ada kabar misal kayak gitu. Atau mungkin kamu sedang mengusahakan sesuatu kok ternyata ada hambatan, atau enggak kayak yang kok lambat banget naiknya misalnya kayak gitu, atau kok lambat banget sih apa-apanya kayak gitu. Padahal yang tugas itu yang datang banyak gitu, yang datang banyak tugas, tapi ketika kamu apply atau ketika kamu kerjakan, ketika kamu usahakan kok
malah lambat progresnya kayak gitu. Itu yang bikin kamu tuh lebih dingin sama diri kamu sendiri, kayak yang tahu deh gitu, ya udahlah capek gitu misalnya kayak gitu. Nah di sini yang aku lihat berarti kemungkinannya ketika kamu sudah mencapai posisi self love atau healing terapinya di sini gitu dari semua ini, karena aku yakin banget PL3 ini sadar betul lukanya, sadar betul apa yang mesti dia healing, sadar betul apa yang dia butuhin. Jadi ketika semua ini datang, dia bisa handle semua kayak gitu ya. Dia bisa handle semua, bahkan dia bisa spotting atau dia bisa nunjuk atau dia bisa ada beberapa orang yang manipulatif yang datang ke dia dan dia pasang barrier atau dia pasang tembok gitu tuh ke orang-orang ini. Jadi memang dia mungkin maafin gitu ya, tapi dia nggak akan ngasih kesempatan kedua untuk orang-orang yang udah nyakitin dia kayak gitu. Jadi PL3 ini seperti ini kayak gitu. Anugerahnya apa sih yang datang, terus hadiahnya seperti apa yang datang kayak gitu. Jadi hadiahnya adalah yang aku lihat di sini adalah semua new beginning yang kalian usahain, entah itu karir, cinta ataupun uang, ada project baru atau ada energi baru yang masuk kayak gitu. Untuk layak dicoba dan layak untuk diperjuangkan. Jadi mungkin ada pekerjaan baru atau mungkin project baru yang bisa menghasilkan uang atau mungkin ide-ide baru ini bakal dikasih setelah kalian bisa healing dari rasa sakitnya. Jadi kalau untuk PL3 ini yang aku lihat lebih ringan dibandingkan yang lain ya, energinya lebih ringan dibandingkan PL yang lain karena PL3 ini dia udah tahu apa yang harus dia lakuin. PL3 ini tahu bahwa iya, saya butuh healing, saya butuh waktu untuk menyembuhkan ini semua, saya butuh waktu untuk bisa mencerna tugas yang banyak ini kayak gitu kan. Tugasnya macam-macam ya, ada tugas tentang cinta, harus ngeladenin beberapa orang karena laku keras misalnya kayak gitu kan. Terus dia harus maafin mantannya juga gitu kan, dia harus maafin hubungan-hubungan masa lalunya ibarat kayak gitu. Nah ini nanti setelah selesai semua itu, setelah proses, jadi PL3 ini tipikal yang minta istirahat sama Tuhan ya, minta istirahat dari segala rasa sakitnya, minta istirahat dari kondisi yang buruk itu. Akhirnya diberilah istirahat, setelah diberikan istirahat diberikan hadiahnya gitu loh, sesuai dengan apa yang sudah dia perjuangkan gitu. Nah, jadi di sini terutama di malam hari ya, di malam hari itu adalah waktu yang pas dimana apalagi sekarang itu mau full moon ya, mau bulan purnama. Jadi kalau mendekati bulan purnama nanti kamu bakal dikasih banyak banget ini nih, banyak banget kesempatan baru, project baru, mungkin cinta baru juga mungkin akan datang muncul di hadapan kalian. Jadi jangan kaget karena fast forward, dia energinya cepet. Dan jangan mengurung diri kalian atau meragukan diri kalian ketika possibilities ini atau kesempatan ini datang ke kalian gitu. Jadi jangan kaget karena datangnya tiba-tiba dan bisa jadi di malam hari kayak gitu, pas saat bulan purnama ini datang kayak gitu. Jadi jangan kaget ya, ini kasih spoiler aja misal gitu kan. Atau enggak kalau misalnya nggak di bulan purnama ini, di bulan purnama bulan depan. Jadi ada prosesnya dan itu cepet kayak gitu. Jadi mohon bersabar ya, mohon bersabar untuk yang nanyain mana hadiahku, mana rezeki untuk aku, mana cinta untuk aku, atau mana karir yang bagus buat aku, karena akan diberikan banyak pilihan kamu di sana sampai kamu bingung mau pilih yang mana. Makanya harus sabar ya wow. Jangan ngerusuh ya, karena kamu juga masih butuh healing, kamu juga masih banyak luka-luka yang belum kamu selesaikan. Jadi pintunya masih belum kebuka, tapi ketika kamu sudah selesaikan itu, pintunya banyak kebuka. Karena luka-luka itu yang menghambat kamu mencapai cinta sejati kamu, luka-luka itu yang menghambat kamu untuk mencapai karir tersukses kamu, luka-luka itu juga yang menghambat kamu untuk menarik uang yang sebenarnya tuh mudah kamu dapatkan, ibaratnya gitu ya. Oke. 767 did great. Nah sekarang aku bakal kasih tahu ternyata ini juga ada cinta yang akan datang kan. Tapi tadi kenapa aku mention mantan ya, harus maafin mantan, karena di sini aku lihat ada mantan yang sedang menyesal.
Dia menyesal pernah bohong sama kamu. Dia nyesal pernah ngomong ibaratnya dia nggak butuh kamu ataupun itu. Pokoknya dia pernah bohong tentang perasaannya ke kamu, misalnya kayak gitu. Pokoknya segala hal dia sangat-sangat menyesal gitu ya. Dia harap dia bisa tarik kembali omongannya, tapi ternyata kan kamu nggak bisa sebegitunya. Hati-hati dengan godaan ini juga ya gitu ya. Bukan berarti ketika mereka menyesal terus kayak yang aduh aku tuh pengennya bisa balik sama kamu, terus kamu langsung balik. Karena sebenarnya karena ada Three of Swords gitu, berarti kamu seharusnya berhasil untuk bisa maafin tanpa buka pintu untuk dia lagi, tapi membuka pintu untuk orang yang baru, ibarat kayak gitu. Karena ya udah, kalau dia menyesal cukup jadi pelajaran untuk dia. Jadi sekarang kamu adalah hadiah. Jangan jadikan kamu keset yang bisa available atau tersedia kapanpun. Ketika dia mau balik, kamu ada gitu ya. Kamu bukan pemberhentian bus aja gitu kan, jam 12 malam tuh berhenti, kosong dia gitu. Nah ini kamu buka dia kapanpun gitu, berharap dia balik, berharap dia nyesel, gimana berharap dia nyesel boleh, tapi jangan terlalu bodoh untuk membuka lagi luka yang sudah kamu mati-matian sembuhkan. Karena justru yang menghambat itu adalah menghambat rezeki kamu datang, menghambat cinta yang baru datang itu karena ketidaktegasan kamu justru kayak gitu ya. Jadi di sini mantanmu menyesal, ataupun HTS-anmu yang sudah meninggalkan kamu, orang yang ghosting kamu menyesal pernah memperlakukan kamu dengan seperti itu. Biarkan mereka misery, biarkan mereka ngerasain rasa sakitnya kehilangan kamu gitu ya. Kamu tinggal ketawa-tawanya aja. Mari kita jahat. Bohong-bohong, bercanda. Maksudnya mari kita memberikan pelajaran yang betul gitu ke dia. Jadi jangan meremehkan kita gitu kan. Seperti itu. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini. Udah sih itu doang. Karena fire sign dan air sign yang paling kuat. Untuk inisialnya kita lihat tuh, ada A, ada R, ada U, ada H, ada O, ada T, ada Z, ada F, ada B, ada V. Ada kelihatan nggak V-nya? Nah, ada G. Oke, ini inisialnya ya. Ada V, ada G, ada A, ada R, ada U, ada H, ada O, ada T, ada Z, ada F, ada B. Kalau misalnya nggak ada di zodiak, mungkin tadi di ini inisial yang aku sebutkan. Kalau nggak ada pun it's okay ya. Thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you.